sentuhan terlarang menyalakan hidup yang hampir padam. Halo, namaku Kirana, usiaku 32 tahun. Aku tinggal di Pacitan, kota pesisir yang sunyinya menempel di dinding rumah seperti garam laut. Siang aku bekerja sebagai perawat di klinik bahari, malam aku sering menjaga diri sendiri dari lengang yang terlalu panjang. Suamiku, Fajar, pemadam kebakaran, pulang ketika Fajar betul-betul tinggal nama, lelaki baik yang belakangan ini lebih akrab dengan sirene daripada bisiku. Kami masih berbagi meja makan, tetapi kursi di antara kami rasanya makin jauh. Aku mulai mengambil dinas tambahan bukan karena butuh uang, melainkan karena rumah kami terdengar seperti lorong kosong. Pagi-pagi aku lari di pantai Telengria, menjejak pasir dingin dengan sepatu kets lusuh, rambutku ikat seadanya, gelang perak kecil membentur nadi, bunyi tipis yang mengingatkan bahwa aku masih ada. Di klinik, aku terkenal sabar, senyum dan sapa bisa menurunkan demam lebih cepat daripada obat, kata pasien. Namun di balik seragam putih yang rapi, ada perempuan yang lupa rasanya dipeluk tanpa terburu-buru. Aku menatap cermin ruang istirahat, kulit yang kecoklatan matahari, garis halus di bawah mata, bibir tanpa lipstik, semua tampak baik-baik saja, kecuali tatapan yang lama menetap pada bayangan sendiri. Suatu musim angin timur, aku bergabung sebagai relawan Palang Merah Indonesia untuk pos pantai. Di sanalah aku pertama kali melihat Raka, mantan atlet voli lokal yang kini melatih anak-anak kampung nelayan. Ia datang dengan lengan tergores karang, kemeja linen kusut, dan jam tangan kulit yang sudah retak. Cara ia menahan perih dengan tawa kecil membuat ruang pos terasa hangat. Aku merapikan perban, ia mengucap terima kasih pelan, dan ombak memukul karang seperti mengetukkan pintu. Aku tidak tahu pintu apa yang sedang diketuk, tetapi sejak hari itu, langkahku ke pantai menjadi lebih ringan, sementara pulang ke rumah terasa seperti memasuki ruangan yang lampunya lupa dinyalakan. Angin membawa bisik yang tak pernah kudengar di rumah. Di pos pantai, sore itu, matahari merunduk pelan dan langit memerah seperti kain batik yang baru dicelup. Ombak memecah karang, dan di antara riuh tawa anak-anak yang berlatih voli, aku melihat Raka lagi. Ia datang dengan kaos abu-abu yang menempel lembab di punggungnya, celana selutut warna kaki, sandal kulit yang menua cantik, serta kalung kayu sederhana yang menggantung di dada. Tangan kirinya masih berbalut perban tipis yang kubuat kemarin. Latihan ringan saja, katanya, senyumnya pendek, seperti menjaga jarak yang sekaligus ingin dipatahkan. Aku mengangguk, merapikan seragam putihku, jilbab polos krem, dan gelang perak mungil di pergelangan yang beradu pelan ketika kubuka kotak P3K. Tema hari itu sesederhana garam di udara, beberapa luka gores, keringat, pasir yang menempel di betis. Namun ada sesuatu yang lebih pelan, seperti lagu keroncong dari warung kelapa di ujung jalan setapak, rasa diperhatikan. Raka sering melirik, lalu menunduk, seolah takut ketahuan oleh pantai yang punya mata. Ketika anak-anak bubar, ia menawari aku air kelapa muda. Kami duduk di bangku kayu, jarak seukuran 2 telapak tangan yang terasa terlalu ramai. Aroma kopi hitam dari dapur warung berbaur dengan kulitnya yang hangat matahari. Aku ingat caramu membalut perban, ujarnya, jemari menyentuh tepi kain kasa, hati-hati, seperti menyentuh sebuah keputusan. Aku tertawa kecil, menunduk, menyembunyikan pipi yang menghangat. Angin menyibak ujung jilbabku dan beberapa helai rambut yang lolos susunan, spontan ia mengangkat tangan, menyingkirkan pasir di bahuku, gerak ringan yang membuat napasku patah setengah ketukan. Seluruh dunia menyempit jadi bunyi ombak dan detak nadi di pergelangan, tempat gelang peraku beradu, tik-tik yang mengingatkan bahwa aku masih hidup. Aku hampir menyebut nama Fajar, sekadar untuk menegaskan batas. Tetapi lidahku memilih diam, seperti pasir yang menerima jejak lalu menutupinya perlahan. Di garis air, anak-anak sudah pulang,
warung menyalakan lampu kecil, dan pantai memanjangkan bayangan kami. Raka menatapku, bukan menuntut, hanya bertanya tanpa suara, apakah sunyi harus selalu kita tanggung sendirian? Sebelum sore yang memerah itu menjadi kebiasaan, ada hari-hari panjang yang menjemur sabarku seperti jala di halaman nelayan. Fajar makin sering pulang dengan seragam bau asap dan garam, makan secukupnya, lalu tertidur di sofa dengan sepatu masih menempel. Aku menutup selimut di kakinya, menatap punggungnya yang lelah, lalu mematikan lampu ruang tamu, ritual sederhana yang terasa seperti tinggal di stasiun yang keretanya tak pernah berhenti. Di klinik, aku mulai memilih dinas malam, lampu neon, bau antiseptik, dan langkah perawat lain menjadi paduan suara yang menenangkan. Di sela tugas, Bu Sari dari warung kelapa sering mengirim pesan singkat, angin kencang, anak voli pulang cepat, pos pantai butuh orang tambahan besok pagi. Aku mengiyakan tanpa berpikir. Raka datang lagi dengan luka kecil baru di lengan, garis tipis seperti peta sungai di kulit sawo matang. Kaosnya putih pudar, celana katun coklat, dan gelang tenun di pergelangan, warna tanah yang mengingatkan ladang kering di bukit sebelah. Ia membawa roti pisang dari pasar, menyodorkan setengah untukku. Pelatih harus menyuap tim medis, gurauannya ringan. Aku membalas dengan tawa yang lebih panjang dari biasanya. Ketika aku bersihkan luka, ia mencondongkan pundak, tidak mendesak, hanya memberi ruang agar jariku bekerja tanpa ragu. Ada jarak seukuran napas di antara kami, jarak yang terasa hidup. Beberapa hari setelahnya, kelurahan mengumumkan sedekah laut. Pantai akan penuh sesaji, perahu berhias janur, dan musik gamelan dari pendopo kecil. Bu Sari minta pos pantai berjaga dari pagi sampai senja. Aku menyiapkan seragam putih disetrika rapi, jilbab motif garis tipis, celana kain longgar, sandal kulit krem yang empuk, serta tas kanvas dengan botol air dan balsem kayu putih. Di cermin, aku menambahkan lip balm transparan, bukan untuk siapa-siapa selain memastikan bibirku tidak pecah angin. Pagi itu, Raka mengangkat boks pertolongan pertama untukku tanpa diminta. Biar aku saja, katanya. Sentuhan singkat pada gagang boks membuat kulit jariku gemetar halus, seperti dawai dipetik sekali lalu bergetar lama. Di kejauhan, ombak memanggil. Di dekatku, ada lelaki yang tidak menuntut apapun, dan justru karena itu, aku mendengar diriku menjawab panggilan yang selama ini kupadamkan. Sedekah laut membuat pantai jadi panggung. Perahu bermata janur menari, gamelan dari pendopo kecil memetik udara, dan bau kemenyan bercampur garam. Sejak pagi aku berkeliling pos dengan seragam putih pas badan, jilbab krem bergaris tipis, celana kain longgar, dan sandal kulit yang menampung pasir seperti rahasia. Di pergelangan, gelang perak berbunyi lirih tiap kali kubuka kotak P3K. Raka datang lebih awal, kaos biru pudar, kemeja flanel tipis terikat di pinggang, celana chino pasir, topi anyaman yang menaungi matanya. Ia membawa termos kopi hitam dan roti pisang. Untuk petugas paling sabar di pesisir selatan, selorohnya. Aku pura-pura sibuk mencatat tekanan darah nelayan, sementara senyumnya menambal sesuatu yang retak di dadaku. Menjelang siang, matahari seperti memakukan bayangan. Anak-anaknya selesai berlatih, warung kelapa menggantung lampu-lampu hias meski hari belum padam. Aku menuntun seorang ibu yang kakinya tergores pecahan kerang. Setelah beres, Raka menawarkan air. Kami duduk di bangku kayu, jarak seukuran napas. Ia menatap tepi jilbabku yang tersapu angin, lalu menunduk, sopan, namun jemarinya menyentuh butiran pasir di bahuku, seremeh itu, tapi jantungku mengetuk sekeras beduk mushola. Sore, ketika perahu-perahu kembali, kami menuju pancuran bambu di belakang pendopo untuk membilas pasir. Deras airnya seperti hujan pertama. Aku menggulung lengan seragam,
menaruh tas kanvas di batu, merasa kulit tengkuk dingin. Raka berdiri di sisi, tidak terlalu dekat, tidak jauh, kaosnya basah menempel, jam kulitnya gelap terkena air. Pasir di punggungmu masih banyak, katanya pelan. Aku mengangguk, membelakangi pancuran, menahan napas saat ujung jarinya menyapu garis tulang belikat, hati-hati, ringkas, seolah takut membangunkan sesuatu yang tertidur. Aku merapatkan jilbab, tetapi beberapa helai rambut keluar, menempel di kulit. Boleh? Tanyanya, menunjuk botol balsem kayu putih. Aku ragu sekejap, lalu mengiyakan. Hangat balsem berbaur dingin air, aromanya menyeberangi dadaku seperti perahu kecil. Jemarinya bergerak hemat, mengikuti izin yang kuberikan, tidak lebih, tidak kurang. Ombak terdengar jauh, dunia mengerucut jadi bunyi air dan denting gelang perak. Di antara 2 detik yang panjang, aku sadar ada batas yang selama ini kujaga dengan kata-kata, dan hari itu kata-kata memilih diam. Senja menurun seperti tirai tipis, dan air pancuran mereda jadi gerimis yang jatuh dari bambu. Aku menepuk ujung jilbab, memastikan kain menutup leher, sementara kaos Raka masih menempel di punggungnya, membentuk garis otot yang dikeraskan kerja lapangan. Ia melepas kemeja flanel tipis dari pinggang dan menyampirkannya ke bahuku. Hangatnya mengejutkan, aroma kopi, garam, dan balsem kayu putih menyatu seperti nada yang lama kucari. Supaya tidak masuk angin, katanya, menahan pandang ke arah pasir, sopan, tetapi gelisah di ujung jemari. Kami berjalan ke pendopo kecil. Lampu-lampu gantung dinyalakan, memantul di gelang perahu yang berdenting pelan. Sandalku basah, meninggalkan jejak bundar di lantai kayu. Raka menaruh termos dan 2 gelas kertas. Aku meneguk perlahan, pahit kopi menyeberang lidah, menenangkan riuh di dada. Di luar, gamelan berhenti, suara perahu yang ditarik ke darat menjadi latar. Terima kasih sudah membantu anak-anak, ujarnya, suaranya serendah ombak malam. Aku mengangguk, mengusap sudut tas kanvas, kebiasaan saat gugup. Angin masuk membawa dingin, flanel di bahu membuat kulit lengan merinding hangat. Sampai saat itu kami hanya bicara hal-hal ringan, perban yang harus diganti, jadwal latihan yang mengikuti pasang, warung kelapa yang konon menambah kayu manis di es kopi. Tetapi sunyi di antara kalimat terasa lain, seperti jeda lagu yang sengaja dibiarkan lama. Ketika angin kencang datang, aku tergelincir setengah langkah, Raka meraih pergelangan tanganku. Sentuhan ringkas, tepat, tanpa menahan lebih dari yang perlu. Namun denyut nadi di bawah gelang perak menjawab lebih cepat daripada mulutku. Aku menarik napas, menatap ujung topi anyamannya. Kita pulang, tanyaku. Ia melepaskan tanganku seketika, mengangguk. Di jalan setapak, butir pasir menempel di mata kaki seperti kilau kecil. Di tepi parkir, ia menurunkan boks pertolongan pertama dari bahuku. Sampai besok, katanya, bukan janji, bukan pula pamit biasa. Aku memasuki kabin mobil, jari masih menyimpan sisa hangat flanel. Saat mesin menyala, pantai memantulkan bayangan kami ke kaca, 2 sosok yang saling menjauh, meninggalkan sesuatu yang belum sempat diberi nama. Malam itu aku pulang dengan hati seperti gelas yang baru retak, tidak pecah, tapi setiap getaran membuatnya nyeri. Di rumah, kusimpan tas kanvas di kursi rotan, kulepas sandal kulit krem yang masih menyimpan pasir. Seragam putih kubiarkan tergantung di belakang pintu kamar mandi. Aku berdiri di bawah shower, berharap air dingin menghapus sisa hangat balsem kayu putih di punggung. Tidak berhasil. Aroma itu menempel seperti lagu yang tak mau berhenti. Di cermin berembun, kulihat diriku dengan jilbab yang sudah kulepas, rambut diikat seadanya, gelang perak tetap berkilau di pergelangan,
saksi kecil yang tak bisa berdusta. Fajar pulang larut, seragam pemadam berbau asap dan hujan sisa. Ia menaruh helm di meja, mencium keningku singkat, lalu meraih nasi dingin. Aku memperhatikan telapak tangannya yang kapalan, mata yang sayu, lelaki baik yang kian jauh karena lelah, bukan karena niat buruk. Aku ingin bercerita, tapi kata-kata tersangkut seperti serpihan kerang. Saat ia tertidur di sofa, aku menutupkan selimut, duduk di ujung, mengenakan kaos katun longgar dan celana rumah, telapak kaki telanjang menyentuh ubin yang dingin. Di antara dengkur halus dan detik jam dinding, pikiranku memutar pancuran bambu, topi anyaman, sentuhan yang hemat namun mengguncang poros. Aku terkejut pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku, perawat yang mengajarkan tenang pada orang lain, membiarkan badai tumbuh di dadaku? Ku coba menata langkah, menghindari pos pantai beberapa hari, bertukar jadwal dengan rekan, memakai jilbab yang lebih rapat, menambah jarak dalam setiap tatap. Mungkin aku harus meminta rotasi dinas ke puskesmas desa, mungkin aku perlu duduk berdua dengan Fajar, bercerita tidak dari luka, melainkan dari sepi yang menua di antara kami. Namun ada suara kecil, nakal dan nekat, berbisik, hidupmu pernah redup lama. Kirana, apakah kau siap mematikan satu-satunya nyala yang baru saja menyala? Aku takut pada jawabanku sendiri. Takut pada pagi ketika aku bertemu Raka lagi di pasir, pada jeda yang sengaja kami pelihara, pada gelang perak yang berdenting tiap kali jarak terlalu dekat. Jika ini harus berakhir, bagaimana caranya tidak menghancurkan siapapun, terutama diriku yang akhirnya ingat rasanya menjadi hidup? Sirene memecah malam seperti gunting pada kain tenang. Aku baru saja menjemur seragam di kursi rotan ketika telepon dinas berdering, kebakaran gudang jaring di dekat muara. Aku bergegas ke klinik Bahari, mengganti kaos rumah dengan scrub hijau, jilbab hitam sederhana, sepatu sneakers putih yang sudah kusam. Gelang perak tetap di pergelangan, kecil, tapi berani. Lorong klinik mendadak padat, bau asap, garam, dan yodium bertabrakan. Aku menyiapkan oksigen, kasa, dan salep luka bakar di troli besi yang berderit. Pintu dorong terbelalak. Raka menerobos masuk sambil menggendong anak lelaki berseragam voli. Kulitnya berjelaga, kaos hitamnya robek di bahu, jaket parasut biru menggantung setengah. Mata kami bertemu sepersekian detik, ada cemas yang belum pernah kulihat. Tolong, kupingnya kena panas, katanya. Aku memberi isyarat tempat tidur periksa, jemariku memeriksa cepat. Detik berikutnya, sirene lain berhenti di depan, tandu masuk. Fajar, seragam oranye legam oleh asap, lengan kanan diperban darurat, bibir pecah. Aku menahan napas, dunia menyempit jadi napasnya yang berat. Raka berdiri di samping, menepuk bahu Fajar dengan tangan bergetar. Mas, ucapnya pelan, kata yang menyalakan lampu di ruang yang paling gelap. Maaf. Aku menoleh. Fajar mengangguk, seperti meminta maaf pada waktu. Dia sepupuku, katanya kepada dokter jaga, suara serak. Kami satu kampung di Wonocoyo. Aku yang minta Raka sesekali nengok Kirana di pantai. Biar ada yang jagain kalau aku dinas malam. Kata-kata itu menetes seperti hujan di atap seng, pelan, tapi menghantam. Aku memegang stetoskop lebih erat, seolah logamnya bisa menahan gempa di dadaku. Jadi sejak awal, semua tatap yang kuceritakan pada diri sendiri sebagai kebetulan, ada pintu lain di belakangnya, perhatian yang dititipkan, bukan rayuan yang mencari-cari. Raka menunduk, topi anyamannya entah kemana, rambutnya basah keringat dan asap. Maaf, katanya lirih, aku cuma memastikan bak baik-baik saja. Di pergelangan, gelang peraku berdenting sekali, suara kecil yang tak bisa kutulis ulang. Di ruang gawat darurat yang riuh, waktu terasa menahan napas.
Aku membantu dokter membersihkan luka bakar di lengan Fajar. Seragam oranyenya menghitam, rambutnya berbau asap. Raka berdiri setengah langkah di belakang, kaosnya kotor jelaga, jam kulitnya retak. Dia sepupuku, kata Fajar lagi, menatapku, seolah meminta maaf untuk malam-malam yang terlalu panjang. Aku mengangguk, tangan bergetar di atas gunting perban. Kata-kata Raka barusan, permintaan maaf yang sederhana, mengusap udara seperti hujan pertama, menenangkan sekaligus menusuk. Perawat jaga menyerahkan helm Fajar untuk kupindahkan. Dari dalam jatuh sebuah amplop krem dengan tepi kusam. Refleks, kuambil agar tidak terinjak. Namaku tertulis rapi, Kirana. Boleh kubuka? Tanyaku lirih. Fajar mengangguk. Di dalamnya ada selembar surat izin cuti yang belum sempat diajukan, cuti seminggu penuh, bertanggal pekan depan, serta brosur penginapan kecil di Karimun Jawa, 2 kupon penyeberangan, dan nota cicilan cincin perak polos. Di ujung surat, tulisan tangan Fajar, aku ingin memulai lagi dari pasir yang baru. Maafkan aku yang terlalu lelah untuk memelukmu. Dunia menyempit jadi detak di pergelangan, gelangku berdenting sekali, tipis, seperti peniti menembus kain. Aku menatap Raka. Ia menunduk, menyentuh tepi ranjang, suaranya hampir tidak terdengar. Mas minta aku memastikan Mbak tidak sendirian di pantai. Hanya itu. Mata Fajar berkaca, bukan karena asap. Aku lihat senyummu memudar, katanya. Aku pikir laut bisa mengembalikan. Aku salah, ya? Aku menggenggam amplop, merasakan ujung kertas menekan telapak. Ruangan terasa lebih dingin daripada AC yang bekerja. Gambaran pancuran bambu, flanel di bahu, jemari yang berhenti tepat sebelum melampaui izin, semuanya kembali seperti cuplikan yang terlalu terang. Jika sejak awal perhatian itu adalah titipan, maka apa namanya nyala yang pelan-pelan tumbuh di dadaku? Salah alamat? Atau kenyataan yang tetap bernyala meski dipindahkan? Fajar berdehem, menahan nyeri. Setelah gudang jaring pulih, aku ajukan cuti. Kita bisa ke Karimun Jawa. Atau kemanapun yang kau mau. Raka melangkah mundur, memberi ruang, tatapannya tak berani mengait mataku. Amplop di tanganku gemetar halus. Aku ingin berkata, ya, pada pulau, pada permintaan maaf, pada cincin yang sederhana. Tetapi di sela-sela kata yang akan keluar, ada ombak lain, lebih gelap, lebih jujur, yang belum berani kusebut. Laut menegakkan punggungnya, dan kota kecil kami terasa sekecil bisikan. Hujan datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pasukan, angin menerjang atap seng, pohon pandan melengkung, dan gelombang di muara melonjak seperti tembok yang berjalan. Sirene meraung lagi, pos pantai dibuka darurat. Aku mengenakan jas hujan biru muda di atas skrap hijau, jilbab olahraga hitam menutup leher, sepatu bot karet yang menelan mata kaki. Gelang perak beradu dengan manset jas hujan, dentang kecil yang menenangkan sekaligus menyiksa. Raka muncul dengan jaket parasut abu, celana cepat kering, senter kepala berkedip, Fajar menyusul dalam pakaian pemadam yang basah berat, bau asap terbawa sampai ke teras pendopo. Mereka tidak saling berpelukan, hanya saling mengangguk seperti dua karang yang tahu ombak mana yang harus dihadapi lebih dulu. Perahu nelayan terlepas dari tambat, menyapu garis pasir, menabrak tiang pancang. Seorang anak remaja, salah satu murid voli, terpeleset saat membantu ayahnya menarik tali, bahunya terkilir. Aku berlari, troli P3K berubah jadi sayap. Perban elastis melilit lengan seperti janji yang ingin kutepati pada semua manusia malam itu. Raka menahan beban anak itu di sisi kanan. Fajar melempar tali jangkar, suaranya membelah badai. Kirana, kompres. Raka, tahan di sudut.
Namaku jatuh dari bibir Fajar bukan sebagai teguran, melainkan sebagai nyawa tambahan. Dentang gelang perak membesar, sekeras beduk mushola pada malam takbiran. Langit memercik petir, pendopo bergetar. Air menghantam papan, naik hingga mata kaki, lalu betis, lalu hampir ke lutut, seolah laut memutuskan untuk masuk menyimak rahasia kami. Dalam cahaya yang meledak sebentar, aku melihat dua wajah yang kukenal lebih baik daripada cermin. Fajar dengan tatapannya memegangku tetap di tanah, Raka dengan sorot yang menawarkanku jalan ke udara. Suara toa dari kelurahan pecah-pecah, memerintahkan semua mundur ke bukit. Tetapi kami belum bisa pergi, tali jangkar kusut, anak itu menangis, perahu menggesek batu seperti gesekan biola yang salah nada. Aku mengangkat dagu, memberi komando yang jernih untuk bahu terkilir, sementara badai mengunci kami bertiga di bingkai yang terlalu sempit, pasir, kayu, dan nyala yang sudah telanjur kupelihara di dada. Ombak berikutnya datang, lebih tinggi daripada janji. Badai memukul pendopo seperti palu yang mencari keputusan. Air sudah setinggi betis. Aku menahan bahu anak itu dengan perban elastis. Jas hujan biru menempel di lengan, jilbab olahraga hitam basah hingga dinginnya merayap ke tengkuk. Gelang perak berdenting di bawah manset, bunyi kecil yang memisahkan takut dan berani. Fajar, seragam oranye berat air, mengulur tali jangkar. Raka, jaket parasut abu, menahan haluan perahu dengan tubuhnya, jam kulit retak menyala sesaat saat kilat menyambar. Gelombang menerjang lagi, membawa papan patah dan tali yang kusut seperti kalimat yang tak sanggup selesai. Mundur ke tangga bukit, teriak Fajar. Aku mengangguk, menggiring anak itu. Di ujung pendopo, tali jangkar tiba-tiba meletup, ujungnya mencambuk udara, menangkap gelang peraku. Seketika aku tertarik ke samping, jantungku seperti lonceng masjid dipukul angin. Raka menerobos air, meraih pergelangan tanganku. Lepaskan gelangnya, serunya. Fajar di sisi lain menahan bahu anak itu dengan satu tangan, tangan satunya terulur padaku. Pegang aku. Dunia menyempit jadi 3 sentuhan, ujung tali yang menahan, jemari Raka yang hangat meski hujan, telapak Fajar yang kukenal lebih lama daripada namaku sendiri. Ombak naik setinggi pinggang, pendopo berderak, lampu menggantung berayun seperti bintang yang kehabisan langit. Aku mencoba memutar kait gelang, logam dingin menggigit kulit. Kirana! Suara mereka menyeberang badai, bertabrakan di dadaku. Dalam satu jeda yang panjang, aku melihat masa depan bercabang seperti sungai di peta. Pulau berpasir putih yang dijanjikan surat cuti, bangku kayu warung kelapa dengan bau kopi dan balsem, meja makan yang mungkin kembali hangat, pantai yang mungkin harus kutinggalkan agar tidak menjadi saksi. Satu tarikan, selesai, bisikku pada diri sendiri, entah untuk gelang atau untuk pilihan yang lebih tua dari badai. Kilatan petir memantulkan bayangan kami di air, 3 sosok, 2 tangan terulur, 1 keputusan yang menunggu. Aku menarik napas, menggigit bibir, memutar kait logam hingga hampir lepas, dan pada detik itulah gelombang terbesar malam itu naik, menelan suara kami. 2 nama pecah di lidahku, tapi hanya 1 yang keluar. Suara itu tenggelam bersama dentang gelang yang terlepas, atau tetap mengikatku?